Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Sabrina dengan NIM 2017-10-1068. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menonton video konseling lintas budaya. Di sini saya memiliki seorang klien yang merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas, dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien ini yaitu mengenai pacaran beda agama. Kemudian bagaimana sih teknik konseling yang saya gunakan selama kegiatan konseling? Yuk kita simak videonya. Udahlah Hen, kita udahan aja. Percuma, kita gak seiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak, silakan duduk. Ya, sebelumnya dengan Mbak siapa? Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Nama saya Saski, saya berasal dari Bali, sedang menempuh S1 jurusan Seni Budaya. Oke. Sebelumnya Saski sudah kenal dengan saya? Belum. Oke. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Aisyah Putri Sabrina. Di sini saya sebagai seorang konselor profesional yang akan membantu Saski dalam menyelesaikan problem yang Saski hadapi. Oke, jadi Saski berasal dari mana? Dari Bali. Dari Bali ya, identik banget pakaian adatnya juga karena universitasnya juga ini ya, Fakultas Seni Budaya begitu ya. Jadi menggunakan properti gitu. Ini dari kampus langsung ke sini? Iya, langsung. Oh, soalnya di kampus sedang ada acara, jadi kebetulan langsung ke sini. Oh gitu. Oke. Jadi sebelumnya berarti kedatangan Saski ke sini mau apa? Saya pribadi ingin curhat tentang saya dengan pacar saya yang selama ini ada problem. Oh gitu. Kira-kira berarti kedatangan Saski ke sini mau melakukan kegiatan konseling begitu ya? Iya. Gila. Sebelumnya Saski udah pernah melakukan kegiatan konseling? Belum. Oh belum. Baik, kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan konseling terlebih dahulu ya. Oke, jadi kegiatan konseling itu merupakan sebuah kegiatan proses pemberian bantuan antara konselor kepada klien yang memang membutuhkan bantuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien begitu. Kemudian di dalam konseling itu sendiri juga ada 3 asas utama. Yang pertama itu terkait asas keterbukaan, di mana Saski juga bisa bercerita apapun, terbuka secara terbuka kepada saya untuk menceritakan segala permasalahan yang sedang Saski hadapi. Kemudian yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana Saski juga tidak perlu khawatir karena semua informasi ataupun cerita dari Saski itu akan saya jamin kerahasiaannya. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Saski itu datang ke sini secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, betul? Betul. Oke. Mengenai durasi waktu kegiatan proses konseling ini membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Apakah itu cukup? Sangat cukup sekali. Oke. Jadi untuk kegiatan konseling ini rules atau kontrak yang tadi sudah saya jelaskan sudah dapat dipahami ya? Iya. Oke, jadi ya langsung aja ya Mbak Saski, sebelum kita mulai kegiatan proses konseling ini, mari kita berdoa agar diberi kelancaran dan kita juga menemukan solusinya bersama-sama dan menemukan jalan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan Saski. Berdoa. Oke, tadi katanya Saski kesini untuk melakukan kegiatan konseling begitu ya. Tadi juga sempat Saski cerita bahwa ada permasalahan antara Saski dan pacarnya. Kira-kira masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh Saski saat ini yang bisa saya bantu? Saya bingung sekali karena hubungan saya dengan pacar saya itu entah arahnya kemana, tidak tahu akhirannya bakal seperti apa, karena kami berdua sudah lama menjalin hubungan yang sudah
bahasanya kalau sekarang tuh backstreet dan mungkin udah cukup lama gitu. Ya mungkin dari sayanya sendiri juga bingung karena saya sendiri berpegang teguh dengan agama saya, sedangkan dia juga sama gitu. Dia menginginkan saya untuk mengikuti agamanya dia, namun saya sendiri yang menginginkan kebalikannya, dia yang ke saya gitu. Gitu. Jadi Mbak Saski ini menjalin hubungan pacaran begitu ya. Kemudian tetapi berbeda agama begitu. Jadi jadi Saski ini lagi galau banget terkait hubungan ini yang mau dibawa kemana begitu. Orang tua saya sangat-sangat tidak setuju jika saya menikah dengan orang yang berbeda agama. Maka dari itu saya bingung antara saya memilih orang tua saya atau dia, karena saya mencintai dia gitu. Oh gitu. Jadi selama ini selama pacaran ini orang tua dari Mbak Saski tahu? Enggak tahu sama sekali. Oh gitu. Jadi backstreet gitu ya. Oke, jadi gimana sekarang perasaannya Mbak Saski ke dia? Untuk perasaannya saya masih sayang sama dia, tapi untuk apa dipertahanin kalau ujung-ujungnya nggak tahu arahnya kemana. Gitu ya. Saya mengerti perasaan Mbak Saski mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Dihadapkan oleh sebuah pilihan yang memang sulit juga buat Mbak Saski gitu ya. Untuk apa dipertahanin, nggak ada yang mau ngalah. Saya dengan orang tua saya, dia dengan agamanya gitu. Gimana ya solusinya? Oke, jadi kita cari solusinya bersama-sama ya. Kira-kira kalau dari Mbak Saski ini ada nggak kayak gambaran untuk atau harapan untuk hubungan ini? Kalau saya pengennya dia yang ikut dengan agama saya gitu. Tapi jika ya kalau memang dia benar-benar sayang sama saya, pasti dia mau ikut dengan agama saya. Tapi kalau dia tidak mau, ya lebih baik putus saja gitu. Karena untuk apa, ngapain dipertahanin kalau misalnya ujung-ujungnya tuh ya kandas juga karena berpatokan dengan agama gitu. Jadi sebenarnya Mbak Saski ini sudah tahu permasalahannya ada di agama benteng yang cukup tinggi begitu ya di antara kalian berdua. Oke. Untuk solusi dari permasalahan Saski yang pertama yaitu ketika dia sangat mencintai Mbak Saski, maka dia akan berkorban begitu ya, akhirnya dia mau masuk ke agama Saski. Itu konsekuensinya dia juga punya konsekuensi. Hubungan dia dengan keluarganya juga pasti ada konsekuensinya begitu. Kemudian untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius kan itu ada dua ya, maksudnya dua keluarga gitu, bukan hanya Saski dengan dia saja, tapi keluarga Saski dengan keluarga dia, apakah bisa diterima atau tidak gitu kan. Kemudian untuk konsekuensi dari solusi yang Mbak Saski tadi sudah jelaskan bahwa putus hubungan begitu, daripada akhirnya juga nggak tahu mau kemana gitu ya. Iya betul seperti itu, makanya saya bingung harus apa, karena memang saya sendiri tidak mau ikut dengan dia, tapi dia juga sama gitu, dia tidak mau ikut dengan saya. Kalau dia tetap nggak mau masuk ke agamamu bagaimana? Saya lebih memilih keluarga saya lebih memilih orang tua saya dan agama saya daripada saya harus memilih laki-laki seperti dia meskipun saya mencintainya. Oh, jadi begitu ya. Jadi Mbak Saski ini akan tetap memilih agama dan keluarganya dibandingkan dengan dia meskipun Mbak Saski mencintainya.
Kalau begitu, apakah keputusan Mbak Saski sudah bulat dengan ini memilih keluarga dan orang tua dan agama Mbak Saski dibanding dia, walaupun nanti konsekuensinya harus putus hubungan dengan dia? Ya mau bagaimana lagi, saya dengan dia sudah tidak bisa bersatu. Daripada harus jatuh cinta makin dalam lagi dengan perasaan yang makin dalam lagi, nanti yang ada malah saya kecewa di akhir karena memang tidak ada ujungnya. Jadi Mbak Saski harus mengikhlaskan gitu ya? Udah siap untuk mengikhlaskan? Iya. Ya baik. Baik, saya mengerti memang jika memang ini pilihan dan keputusan dari Mbak Saski sendiri ini sudah bulat, saya akan mendukung keputusan Mbak Saski selama keputusan itu terbaik untuk Mbak Saski gitu. Kira-kira untuk saat ini perasaan Mbak Saski bagaimana? Saya sudah tidak galau lagi, saya sudah tidak bingung lagi untuk mengambil keputusan, karena memang mungkin akhirnya akan seperti ini. Saya juga sudah merasakan jika memang akhirnya harus seperti ini, ya saya harus mengikhlaskan gitu. Perasaan saya jauh lebih lega, lebih enak lah daripada sebelumnya. Terus saya juga akhirnya bisa mengambil keputusan yang matang gitu. Ya. Jadi karena sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang Saski hadapi ini, berarti Mbak Saski sudah tidak bingung lagi ya? Iya, saya dan dia juga masih bisa berteman baik, mungkin masih bisa untuk bermain bareng atau masih kontek-kontekan gitu. Oke, jadi semoga ini menjadi keputusan yang terbaik untuk Mbak Saski ya, dan juga bisa menjadi pilihan yang tepat dan pilihan yang keputusan yang dewasa begitu untuk Mbak Saski ke depannya. Amin. Terima kasih. Oke, jadi karena waktu durasi konseling ini juga sudah mau habis ya, dari permasalahan Mbak Saski juga sudah menemukan solusinya. Kemudian kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan dari Mbak Saski? Nggak ada gitu ya, sudah lebih baik ya. Oke, jadi mari kita akhiri kegiatan konseling pada hari ini dengan membaca ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya akhiri kegiatan pada konseling pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Saski. Jadi di dalam teknik kognitif restructuring di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama, konselor menjelaskan mengenai tujuan dari teknik kognitif restructuring ini. Kemudian yang kedua, konselor di sini mengidentifikasi mengenai perasaan serta emosi negatif yang sedang dialami oleh klien, baik itu pemikiran negatif dan segalanya. Kemudian yang ketiga yaitu pengenalan serta perpindahan dari pikiran-pikiran negatif ke coping talk. Kemudian yang keempat, pengenalan dan latihan penguatan diri, di mana konselor ini mengajari mengenai penguatan diri untuk mencapai keberhasilan dari kognitif restructuring tadi. Kemudian yang kelima yaitu tindak lanjut, di mana konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mempraktikkan. Kemudian setelah dilaksanakannya kegiatan konseling, klien menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengada dan tangan kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah?